2291, Lea V. The Ruins. Prefnex. Daftar isi. Settings. Tidak hanya dua sahabat Taois Wu Chen yang tercengang, tetapi bahkan Xia Ruofei, yang telah menonton mereka bertiga tidak jauh, juga dikejutkan oleh manipulasi centil Taois Wu Chen. Setelah menulis bersama untuk waktu yang lama, apa yang disebut kartu trufnya tidak ada sama sekali. Xia Ruofei tidak bisa tidak mengagumi Wu Chen Tao ini secara diam-diam. Dia harus mengakui bahwa meskipun kekuatan pria ini hanya dapat dianggap rata-rata, kecerdasannya yang cepat dan kualitas psikologisnya yang kuat sangat terpuji. Di sana, Taois Wu Chen tersenyum dan berkata, itu tidak bisa disebut gertakan. Bahkan jika mereka tidak tertipu, saya memiliki beberapa kartu truf. Meskipun saya mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup saya akan membunuh beberapa dari mereka. Petik 2. Bocah laki-laki Ayong berkata, Kakak Wu Chen, mengapa kamu membuang manik itu? Bahkan senjata ajaib penyimpanan biasa bernilai banyak uang. Sebelum Taois Wu Chen dapat berbicara, pria parubaya lainnya memelototi Ayong dan berkata, Ayong, apakah kamu seorang kepala elem? Jangan katakan itu hanya senjata ajaib penyimpanan, bahkan jika benda itu berharga, sekarang bisakah kamu tetap tinggal? Apakah Anda pikir orang-orang di paviliun bintang jatuh akan menyerah? Bahkan jika kita membuat perubahan dan meninggalkan reruntuhan dalam 2 hari, Anda dapat menjamin bahwa mereka tidak akan memeriksa semua orang yang meninggalkan reruntuhan satu persatu. Sihir penyimpanan ini senjata dan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh, atau dimasukkan ke dalam penyimpanan senjata sihir lainnya, bukankah akurat untuk mencarinya? Baru kemudian Ayong mengerti, dan dia dengan cepat berkata, jadi begitu. Lempar dengan baik, lempar dengan baik. Lebih baik jika seseorang mengambil benda ini, dan orang itu secara alami akan disalahkan. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, Ayong, aku tidak menyangka kamu terlihat sederhana dan jujur, dan kamu juga orang yang berperut hitam. Aku menarik kesimpulan dari satu kasus. Ayong menggaruk kepalanya sedikit malu dan berkata, pria parubaya itu mengalihkan perhatiannya ke Taois Wu Chen lagi, dan bertanya dengan beberapa keraguan, Saudara Wu Chen, mengapa Anda baru tahu bahwa orang-orang di paviliun Luoxing akan percaya apa yang Anda katakan? Saya sudah mendengar tentang Baili sejak lama. Wu namamu yang terkenal, aku mendengar bahwa orang ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki kecerdasan yang tak tertandingi, jadi dia seharusnya tidak mudah dibodohi. Wu Chen menyentuh dagunya, tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Baili Wuya secara alami tidak dapat memastikan apakah yang saya katakan itu benar atau tidak, tetapi ketidakpastian ini cukup untuk membuatnya tidak berani bertindak gegabah, karena sekali saya mengatakan sesuatu seperti sungguh, untuk paviliun Luoxing, konsekuensinya tidak tertahankan. Jadi bahkan jika dia meragukan keaslian dari apa yang saya katakan, dia akan tetap menganggapnya benar. Ketika Ayong mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jadi, trik ini sangat berguna. Di reruntuhan dunia Kingping ini, trik ini saja bisa menakuti semua orang. Wu Chen tertawa dan berkata, bagaimana bisa begitu sederhana? Trik ini terlihat sangat sederhana dan sangat berguna, tetapi tempat yang tepat dan orang yang tepat sangat diperlukan. Pertama-tama, orang-orang di paviliun Luoxing jelas kehilangan banyak, dan mereka tampaknya tidak punya niat untuk menjelajah. Reruntuhan, seharusnya ada hal yang lebih penting, dan mereka harus segera meninggalkan reruntuhan dunia Kingping. Dalam hal ini, mereka pasti tidak mau membuat masalah. Kedua, tempat ini dekat dengan pintu masuk dan keluar reruntuhan. Selama semua orang berkompromi, sedikit, mereka dapat mencapai kesepakatan. Jika tidak mudah untuk mengubah tempat, apakah itu akan terus menjadi jalan buntu? Ada poin ketiga, kepribadian setiap orang adalah berbeda, bahkan jika mereka adalah biksu dari 8 kekuatan utama, seperti Baili Wuya, seorang sersan yang cerdik dan anggun, Anda akan lebih perhatian. Jika itu adalah pemarah yang pemarah, kita dapat menggunakan trik ini untuk menjadi bumerang. Ayong menggaruk kepalanya dan berkata, rasanya sangat rumit ketika kamu mengatakan itu. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, Ayong, ikuti kakak Wu Chen, hal-hal rumit itu akan mengkhawatirkan kakak Wu Chen, jangan sia-siakan kekuatan otak kita. Juga, Ayong berkata sambil tersenyum, lalu menatap Taois Wu Chen dan bertanya, kakak Wu Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita terus menyergap dan merampok biksu yang lewat di sini? Wu Chen merenung sejenak dan berkata, dengan insiden besar seperti itu, rencana kami tidak dapat terus diimplementasikan,
jika tidak, akan mudah untuk melanggar batas, dan akan mudah untuk meninggalkan lebih banyak petunjuk. Yang paling penting untuk ketiga Wuchen tidak berasal dari sekte yang sama, tetapi mereka adalah yang terbaik di antara murid-murid muda sekte masing-masing, dan ketika mereka menjelajahi Lingsu, mereka bertiga menjalin persahabatan yang mendalam dan sangat percaya satu sama lain. Kali ini, mereka bertiga mendapat tempat untuk menjelajahi reruntuhan sekte, jadi tentu saja mereka bekerja sama. Pria parubaya itu bernama Fei Seng. Dibandingkan dengan Ayong muda, dia lebih stabil. Mendengar ini, Fei Seng sedikit mengernyit, dan bertanya dengan cemas, "Kakak Wuchen, apa yang harus kita lakukan?" "Saya selalu khawatir itu akan mempengaruhi sekte." Taois Wuchen berkata dengan tenang, "Jangan panik, senjata ajaib kita dapat menutupi aura kita yang sebenarnya. Selama kita mengembalikan penampilan asli kita dan keluar secara berkelompok, saya sudah kehilangan manik itu, dan Bai Li Wuya tidak akan bisa menangkap bukti apapun." Sebelum memasuki reruntuhan, mereka bertiga membeli senjata ajaib untuk mengubah nafas dengan harga tinggi. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang menyinggung kekuatan besar dan membalas dendam setelah mereka keluar. Senjata ajaib ini memiliki efek yang sama dengan senjata sihir pelindung nafas dari kelompok matiannya. Mereka yang memutuskan untuk memakan orang kulit hitam di reruntuhan alam Qingping secara alami telah dipersiapkan. Tao Wuchen melanjutkan, "Tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa dalam 2 hari terakhir. Medan di lembah sungai Ruoshui tidak kondusif untuk bersembunyi. Kami akan memasuki padang rumput Hedong selanjutnya. Cobalah untuk menghindari konflik dengan biksu lain sebanyak mungkin, dan kemudian temukan kesempatan untuk berbagi. Pergi. Tidak peduli apa yang terjadi setelah Anda keluar, ingatlah untuk tidak panik. Jika Anda menggigit sampai mati dan tidak mengakuinya, Anda akan baik-baik saja." Baik Fei Seng dan Ayong mengangguk berat. Taois Wuchen adalah tulang punggung mereka, dan kata-katanya sangat menenangkan hati mereka. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tao Wuchen berkata, "Seseorang mungkin datang ke sini kapan saja. Ayo cepat menyeberangi lembah sungai Ruoshui dan kembali ke padang rumput Hedong." "Itu," Fei Seng berkata dengan lemah, "Kakak Wuchen, bukankah lebih baik kita pergi ke arah yang berlawanan? Ada jadi di sana, dan dalam keadaan normal tidak ada biksu yang akan datang dari sana, tetapi di Hedong prinsip-prinsipnya rerumputannya berbeda, dan kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan para biarawan yang datang ke pintu masuk dan keluar reruntuhan." Ketika Xia Ruofei mendengar kata-kata Fei Seng, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut yang tiba-tiba, karena arah yang berlawanan yang dikatakan Fei Seng adalah arah yang dia sembunyikan. Jika mereka bertiga tidak pergi ke padang rumput Hedong, tetapi datang ke sini, mungkin mereka akan menemukan gua tempat dia bersembunyi. Hanya ada 3 orang di sisi lain, tetapi Xia Ruofei tidak merasa bahwa dia memiliki kekhawatiran hidup. Tapi seperti yang dikatakan Wuchen, akan ada biksu lain di sini kapan saja. Begitu Xia Ruofei dan Wuchen berkelahi, kecuali jika mereka dapat membuat keputusan cepat, apakah membiarkan salah satu dari Wuchen lolos, atau ditangkap, biksu lain yang datang ke pintu masuk dan keluar reruntuhan melihatnya. Bahaya Xia Ruofei mengungkapkan identitasnya sangat meningkat. Terlebih lagi, Xia Ruofei masih menghargai Tao yang bijaksana dan bebas debu ini, dan dia tidak ingin berkonflik dengan pihak lain kecuali jika diperlukan. Jika ketiga Wuchen menemukan bahwa Xia Ruofei bersembunyi di tempat yang begitu dekat, mereka pasti akan dapat menilai bahwa Xia Ruofei telah sepenuhnya melihat apa yang terjadi barusan, dan Xia Ruofei mendengar semua yang mereka diskusikan dengan jelas tidak dapat dihindari. Dan mereka bertiga harus membunuh Xia Ruofei. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak ingin Wuchen berubah pikiran setelah mendengarkan kata-kata Fei Seng. Wuchen tidak ragu-ragu, hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun ada beberapa orang ke arah itu, jika sesuatu terjadi, kita dapat dengan mudah diblokir di sana, karena tidak ada jalan keluar, jadi kita masih mengambil padang rumput Hedong. Kecepatan terbangnya terbatas, dan memungkinkan untuk bertemu dengan biksu lain, tetapi lebih baik berada di segala arah, dan batas kecepatannya adil untuk semua orang. Kami bertiga bertindak bersama, dan seharusnya ada sedikit bahaya." Fei Seng juga hanya membuat sarannya sendiri, dan Wuchen lah yang mengambil keputusan. Karena itu, Fei Seng segera berkata, "Oke. Kalau begitu dengarkan kakak Wuchen." Xia Ruofei di gua tidak jauh juga menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menyaksikan sosok Wuchen dan mereka bertiga dengan cepat menghilang dari pandangan. Dia segera tidak lagi ragu-ragu,
mendorong batu di atas kepalanya, melompat keluar dari gua, dan terbang ke arah tirai cahaya di pintu masuk dan keluar dari reruntuhan. Dalam sekejap mata, Xia Ruofei datang ke sisi tirai tipis, dan dia juga diam-diam merasa lega. Sekarang dia bisa menunggu di sini dengan tenang untuk sementara waktu. Jika tidak ada yang datang, dia mungkin juga menunggu lebih lama sebelum meninggalkan reruntuhan. Kecuali mereka bertiga kembali, kemungkinan identitasnya terungkap akan sangat kecil. Dia masih sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk menyamarkan nafasnya. Dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan senjata ajaib apapun, dan efek menyamarkan napasnya tidak akan lebih buruk daripada mereka bertiga. Tentu saja, jika ketiga Wu Chen tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke pintu masuk dan keluar reruntuhan saat ini, mereka pasti dapat melihat masalahnya. Mereka sama sekali tidak meninggalkan lembah sungai Ruoshui. Jika Xia Ruofei datang dari belakang, mereka pasti akan bertemu langsung dengan mereka, tetapi tidak menemukannya, yang berarti bahwa Xia Ruofei bersembunyi terlebih dahulu di dekat pintu masuk dan keluar reruntuhan. Kemudian, perang secara alami tidak terhindarkan, dan mereka bertiga tidak akan pernah membiarkan rahasia mereka terungkap. Tentu saja, kemungkinannya akan sangat rendah. Mereka bertiga berharap untuk menghabiskan 2 hari ini dengan lancar, dan tidak mungkin untuk kembali ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Xia Ruofei duduk bersila di sebelah tirai cahaya, dan kekuatan mentalnya meluas ke arah padang rumput hedong. Begitu seseorang datang, dia bisa mendeteksinya terlebih dahulu pada jarak yang relatif jauh, dan kemudian dia bisa dengan tegas memasuki cahaya gorden terlebih dahulu. Tatap muka satu sama lain. Tidak ada biksu yang datang. Faktanya, jika ada biksu yang datang saat ini, ada kemungkinan besar mereka akan bertemu langsung dengan mereka bertiga. Agar tidak mengungkapkan rahasia mereka, jika pihak lain lemah atau hanya bertindak sendiri, dan mungkin langsung dibunuh oleh mereka bertiga. Ketika tidak ada yang datang ke pintu masuk dan keluar reruntuhan, Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk keluar. Karena Bai Li Wuya dan mereka bertiga sudah lama tidak meninggalkan reruntuhan, jika Xia Ruofei keluar sekarang, bahkan jika dia tidak dicurigai sebagai salah satu dari 3 Wu Chen, dia pasti akan ditanyai dengan hati-hati oleh orang-orang Luoxing. Pavilion dan tanyakan apakah dia memilikinya ketika bertemu 3 orang seperti ini, bahkan Taoist King Xuan akan kesulitan untuk melindunginya. Xia Ruofei duduk diam di tanah dan perlahan mengatur napasnya untuk memulihkan kondisinya. Dia sekarang dalam kondisi kekuatan dan vitalitas spiritual sepenuhnya, dan kultivasinya telah mencapai puncak jiwa yang baru lahir, dan dia dapat menembus periode roh primordial kapan saja. Pada saat yang sama, Xia San juga pulih dari ledakan sebelumnya, dan itu bisa sangat membantunya, jadi ini adalah bentuk terkuat dari Xia Ruofei, dan dia hanya menyesuaikan kondisinya dengan mengatur napasnya. Waktu berlalu, lembah sungai Ruoshui sepi, dan tidak ada biksu yang datang. Xia Ruofei menghitung waktu. Tao Wu Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang seharusnya sudah melarikan diri melalui lembah sungai Ruoshui dan ke padang rumput hedong. Dia juga menunggu sebentar, pada dasarnya dengan kecepatan terbang normal dari biksu jiwa baru lahir, dengan debu kecepatan bebas. 3 orang menyeberangi lembah sungai Ruoshui dan memasuki padang rumput hedong sebagai titik awal waktu. Pada saat itu, mereka memasuki lembah sungai Ruoshui dan terbang ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Ada lebih dari cukup waktu. Xia Ruofei baru saja berdiri, keberuntungannya tidak buruk, tidak ada biksu lain yang datang untuk waktu yang lama. Dia merapikan pakaiannya, lalu mengambil napas dalam-dalam, wajahnya berubah untuk sementara waktu, dan segera kembali ke penampilan aslinya, dan napasnya juga berubah total. Tentu saja, ini adalah nafasnya yang sebenarnya. Selama aktivitas di reruntuhan dunia Qingping, Xia Ruofei selalu sangat berhati-hati dan mempertahankan penyamaran nafas. Setelah Xia Ruofei melakukan ini, dia melangkah ke tirai cahaya yang berkedip dengan sentuhan kegembiraan dan kegugupan. Perasaan menarik yang akrab datang, dan Xia Ruofei juga tegang. Tujuannya bukan untuk menahan tarikan formasi teleportasi, tetapi untuk mencegahnya diserang tiba-tiba ketika dia mencapai pintu keluar. Setelah sedikit pusing, proses transmisi memakan waktu sekitar 2 atau 3 detik, dan Xia Ruofei merasa rendah hati. Adegan di depannya berangsur-angsur menjadi jelas, dan dia kembali ke lengkungan batu biru besar. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa napas kuat mengunci Xia Ruofei sekaligus, dan kekuatan mental yang kuat datang dengan cepat, dan kekuatan mental saja secara langsung mengikat Xia Ruofei dengan kuat di tempatnya. Xia Ruofei merasa bahwa napasnya menjadi sangat sulit,
dan pada saat yang sama, tekanan mental yang besar membuatnya hampir goyah. Xia Ruofei sudah memperkirakan situasi ini, jadi dia segera menunjukkan ekspresi panik dengan sengaja, dan berteriak keras, King Xuan Senior. Tolong aku, Xia Ruofei sudah meramalkan situasi yang mungkin dia hadapi setelah meninggalkan reruntuhan Qingping Realm. Bahkan, dia masih setuju dengan analisis Taois Wu Chen. Terutama setelah Bai Li Wuya dan rombongannya meninggalkan reruntuhan Qingpingji, tidak ada yang benar-benar pergi ke pintu masuk dan keluar reruntuhan, jadi Xia Ruofei setara dengan meninggalkan reruntuhan di belakang Bai Li Wuya dan mereka. Dan Bai Li Wuya, sebagai negara adidaya, pasti tidak akan melepaskan diri untuk ditangkap oleh mereka bertiga. Terlebih lagi, Taois Wu Chen mengklaim bahwa dia membawa orang tambahan ke dalam reruntuhan melalui senjata sihir penyimpanan khusus, yang merupakan hal yang sangat tabu. Tidak peduli apakah yang dia katakan itu benar atau salah, Bai Li Wuya pasti akan melaporkannya sesegera mungkin, dan lakukan yang terbaik. Baris untuk menemukan tiga yang bebas debu. Dan Xia Ruofei, sebagai biksu pertama yang keluar setelah mereka pergi, secara alami akan menjadi pusat kecurigaan. Oleh karena itu, Xia Ruofei langsung dipenjara oleh biksu yang kuat segera setelah dia keluar. Dia tidak terkejut dengan ini. Kepanikan dan kebingungan di wajahnya sebenarnya pura-pura. Faktanya, Taois King Xuan datang dengan sangat cepat. Dunia luar baru saja berlalu selama sekitar 2 hari. Selama 2 hari ini, Taois King Xuan pada dasarnya memperhatikan situasi di pintu masuk dan keluar. Dia juga penuh dengan kekhawatiran, karena takut Xia Ruofei tidak akan pernah kembali. Itu benar-benar tidak mudah baginya untuk menjelaskan kepada Sanhe Zhenren ketika dia kembali. Taois King Xuan tahu betul bahwa Sanhe memiliki harapan besar untuk Xia Ruofei, seorang murid tertutup yang belum pernah bertemu sebelumnya. Faktanya, di antara orang-orang tingkat tinggi di dunia kultivasi Senzu, ada juga banyak orang yang optimis tentang prospek Xia Ruofei, termasuk Taois King Xuan. Oleh karena itu, Taois King Xuan secara alami tidak ingin Xia Ruofei berada dalam masalah. Terutama dengan waktu penutupan pintu masuk dan keluar reruntuhan yang semakin dekat, ketika para biksu mulai keluar dari reruntuhan, Taois King Xuan bahkan lebih khawatir tentang untung dan rugi. Setelah Bai Li Wuya dan yang lainnya meninggalkan reruntuhan, Taois King Xuan jelas merasa bahwa suasana mulai menjadi tegang. Biksu kuat dari 8 kekuatan utama dengan cepat berkumpul di dekat pintu masuk dan keluar reruntuhan. Faktanya, 8 kekuatan utama tidak begitu harmonis, mereka juga memiliki faksi, perkelahian, dan bahkan kebencian yang mendalam di antara beberapa kekuatan, jadi bukan masalah kecil jika mereka dapat bertindak bersama. Para pembudidaya kuat dari pasukan kecil, seperti Taois King Xuan, melihat dengan gugup ke arah pintu masuk dan keluar reruntuhan. Setelah beberapa saat, sosok lain diteleportasi dari tirai cahaya. Taois King Xuan melihat lebih dekat, dan sebenarnya Xia Ruofei, yang telah memulihkan penampilan dan napas aslinya, dan kejutan besar melonjak di hatinya. Namun, ekspresi gembiranya membeku di detik berikutnya, karena begitu Xia Ruofei meninggalkan tirai cahaya, dia langsung ditembak oleh pemimpin pavilion Luoxing, Lao Luoshan, dan langsung dipenjara di peron di depan lengkungan batu biru. Hati Taois King Xuan menyusut, dan dia buru-buru terbang menuju pintu masuk dan keluar reruntuhan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia juga berteriak, Penatua Luo, mohon belas kasihan. Permisi, aturan apa yang dilakukan pembudidaya saya dalam kultivasi? Dunia Cina melanggar, pukul dia secara pribadi. Meskipun dunia kultivasi Senzu tidak terlalu kuat di Lingsu, statusnya masih sedikit istimewa, dan Taois King Xuan melihat bahwa Luoshan, sebagai biksu yang kuat, benar-benar memimpin dalam melanggar aturan dan mengambil tindakan terhadap murid-murid jiwa yang baru lahir, yang meninggalkan reruntuhan. Ada juga beberapa kebencian di hati saya, jadi nadanya juga sangat kaku. Sebenarnya, ini bukan lagi aturan, bahkan jika Xia Ruofei menyinggung para murid. Pavilion Luoxing di reruntuhan, ketika dia keluar, para tetua yang kuat dari Pavilion Luoxing seharusnya tidak secara pribadi mengambil tindakan terhadap Xia Ruofei. Jika tidak, semuanya akan kacau, semua orang pasti akan bertarung di reruntuhan dunia Qingping, tetapi jika ada sedikit perselisihan, mereka akan keluar untuk menemukan orang tua, dan kemudian ketika pihak lain meninggalkan reruntuhan, yang kuat pembudidaya akan langsung mengambil tindakan untuk berurusan dengan pihak lain rasa aman. Mereka yang memasuki reruntuhan adalah jenius paling potensial dari berbagai kekuatan. Mereka tidak jatuh di reruntuhan. Sebaliknya,
mereka langsung ditekan oleh biksu kuat dari kekuatan lain ketika mereka keluar. Tidak ada yang akan menyukainya. Luo Shan, tetua Luo Xingge, tenggelam seperti air, dan tetua Gunung Lingyan, Zhong Qi, seharusnya maju untuk mempertahankan aturan dalam keadaan normal, hentikan Rosan. Para pembudidaya kuat dari 6 kekuatan utama lainnya juga berdiri diam di belakang Zhong Qi, dan tidak ada yang menyatakan pendapat, jelas mereka semua setuju dengan pendekatan Luo Shan. Namun, ketika dia mendengar bahwa Taoist King Xuan melaporkan dirinya kepada keluarganya, ekspresi Luo Shan sedikit berubah, dan dia tidak bisa tidak melihat Xia Ruofei yang berjuang melawan kekuatan penjara. Ini adalah seorang kultivator di dunia kultivasi sensu. Luo Shan hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Saat berbicara, Taoist King Xuan telah terbang di depannya, dan dia menundukkan kepalanya kepada biksu kuat dari 8 kekuatan besar sebelum berkata, tepat. Orang ini adalah murid jenius dari dunia kultivasi Tiongkok saya tidak tahu apa yang dia lakukan salah. Ini masalah aturan, tetapi Penatua Luo secara pribadi memberinya pelajaran. Pada saat ini, Tetua Agung Gunung Lingyan, Zhong Qi, sebagai biksu kuat yang memimpin pembukaan reruntuhan, akhirnya angkat bicara. Dia memandang Taoist King Xuan dan berkata, ini adalah rekan Taoist King Xuan dari dunia kultivasi sensu. Kami memiliki hubungan dengan Gunung Fuyu terakhir kali, dan lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak saat itu. Taoist King Xuan menoleh ke Zhong Qi, ekspresinya sedikit berubah, dan dia sedikit membungkuk, saya telah melihat Zhong yang lebih tua. Sebagai Penatua Agung Gunung Lingyan, identitas Zhong Qi lebih tinggi daripada biksu kuat lainnya, dan dia tidak hanya sangat tua, tetapi juga memiliki kekuatan kultivasi tertinggi di antara para biksu kuat. Saya mendengar bahwa dia memiliki kesempatan untuk melangkah. Dia memasuki ranah kaisar legendaris, jadi Taoist King Xuan lebih menghormatinya. Setelah upacara, Taoist King Xuan menunjuk ke Xia Ruofei lagi dan bertanya, Penatua Zhong, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba membuat pertempuran besar melawan murid Nas Chen Sol? Apa kesalahan Xia Ruofei? Zhong Qi berkata sambil tersenyum, Taoist King Xuan, jangan khawatir, murid jeniusmu ini tidak khawatir tentang hidupnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir, tolong dengarkan orang tua itu untuk menjelaskan. Pindao semua telinga, kata Taoist King Xuan tidak dengan arogan atau arogan. Kali ini, pada dasarnya kekuatan dengan sedikit pengaruh di Lingsu telah mengirim biksu yang kuat untuk datang, di bawah pengawasan publik, kekuatan besar dari 8 kekuatan melanggar aturan terlebih dahulu, dan Taoist King Xuan harus memiliki penjelasan, tidak akan menyerah. Zhong Qi berkata sambil tersenyum, setelah Bai Li Wuya dari Paviliun Luoxing meninggalkan reruntuhan Qingpingji, dia melaporkan kepada kami bahwa ada 3 orang muda di reruntuhan yang menghalangi tirai tipis di pintu masuk dan keluar, dan mereka juga dicurigai membawa barang-barang khusus, menyimpan senjata sihir secara pribadi. Seorang biksu di Nas Chen Sol awal direkrut, memblokir pintu masuk dan keluar, bukanlah apa-apa, dan tidak ada aturan di reruntuhan. Tetapi jika Anda membawa orang tambahan ke dalam reruntuhan tanpa izin, ini adalah tabu besar, dan sangat mungkin memicu formasi inti reruntuhan, menghancurkan pengalaman yang baik ini, dan murid-murid berbakat yang belum meninggalkan reruntuhan, saya khawatir mereka akan menderita juga. Oleh karena itu, lelaki tua dan 8 orang memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap para penggarap yang meninggalkan reruntuhan di masa depan. Kita perlu mencari tahu ketiga anak muda itu. Teman kecil Musia adalah orang pertama yang meninggalkan reruntuhan setelah Bai Li Wuya dan yang lainnya, jadi itu telah menjadi target pertama kami untuk penyelidikan. Jika kecurigaannya dikesampingkan, kami akan melakukannya. Anda secara alami akan membiarkan dia pergi, dan Taoist King Xuan tidak perlu khawatir. Setelah mendengarkan Taoist King Xuan, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia masih ingat bahwa sebelum memasuki reruntuhan, dia secara khusus memperingatkan Xia Ruofei untuk tidak mencoba membawa orang tambahan ke dalam reruntuhan. Biarkan pihak lain keluar, jika tidak ada akan menjadi konsekuensi yang sangat serius. Pada saat itu, Taoist King Xuan melihat penampilan Xia Ruofei dan tahu bahwa dia harus membawa orang. Mungkinkah anak ini begitu berani dan berani menggunakan ini untuk memeras orang lain setelah memasuki reruntuhan? Taoist King Xuan tidak bisa membantu tetapi bergumam di dalam hatinya. Tapi segera sebuah cahaya melintas di benaknya, dan kekhawatirannya tersapu. Dia berkata dengan keras, Penatua Zhong Mingjian, Anda baru saja mengatakan bahwa ada 3 orang yang menghalangi pintu masuk dan keluar dari tirai cahaya. Itu benar-benar tidak mungkin. Xia Ruofei,
Seperti yang kita semua tahu, dunia kultivasi kita di Shenzhou selalu sendirian, dan tidak ada interaksi dengan kekuatan lain di Lingzhou. Xia Ruofei juga memasuki reruntuhan sendirian. Mungkinkah di lingkungan yang berbahaya seperti itu, dia masih bisa bersama biarawan lain untuk sementara membentuk aliansi? Ini tidak mungkin. Zongqi dan Luo Shan saling melirik, dan mereka harus mengakui bahwa Taoist King Xuan ada benarnya. Dunia kultivasi Shenzhou memiliki kekhasan, sehingga para biksu tingkat rendah di dunia kultivasi Shenzhou pada dasarnya tidak muncul di reruntuhan spiritual, dan para biksu dari tingkat yang kuat pada dasarnya sendirian, dan mereka pada dasarnya tidak berinteraksi dengan spiritual tersebut, reruntuhan. Kekuatan telah ditangani. Dalam hal ini, Xia Ruofei membuat dua teman yang dapat dipercaya setelah memasuki reruntuhan, dan membuat janji untuk memblokir pintu dan menjarah bersama. Kemungkinan ini sangat kecil. Taoist King Xuan melanjutkan, selain itu, Pindao juga melihat Baili Gongzi dan kelompoknya baru saja meninggalkan reruntuhan. Jika saya ingat dengan benar, murid kami Xia Ruofei di dunia kultivasi Shenzhou keluar setelah Baili Gongzi dan kelompoknya. Jika Xia Ruofei adalah salah satu dari tiga orang itu, dia pasti akan menunggu di dekat pintu masuk dan keluar, menunggu beberapa biksu lain keluar, dan kemudian pergi. Mengapa dia hanya mengikuti Tuan Muda Baili dan keluar langsung? Jadi, kecurigaannya pada dasarnya bisa menjadi dikesampingkan. Xia Ruofei sudah meramalkan situasi yang mungkin dia hadapi setelah meninggalkan reruntuhan Qingping Realm. Bahkan, dia masih setuju dengan analisis Taoist Wuchen. Terutama setelah Baili Wuya dan rombongannya meninggalkan reruntuhan Qingpingji, tidak ada yang benar-benar pergi ke pintu masuk dan keluar reruntuhan, jadi Xia Ruofei setara dengan meninggalkan reruntuhan di belakang Baili Wuya dan mereka. Dan Baili Wuya, sebagai negara adidaya, pasti tidak akan melepaskan diri untuk ditangkap oleh mereka bertiga. Terlebih lagi, Taoist Wuchen mengklaim bahwa dia membawa orang tambahan ke dalam reruntuhan melalui penyimpanan senjata sihir khusus, yang merupakan hal yang sangat tabu. Tidak peduli apakah yang dia katakan itu benar atau salah, Baili Wuya pasti akan melaporkannya sesegera mungkin, dan melakukannya yang terbaik. Baris untuk menemukan tiga yang bebas debu. Dan Xia Ruofei, sebagai biksu pertama yang keluar setelah mereka pergi, secara alami akan menjadi pusat kecurigaan. Oleh karena itu, Xia Ruofei langsung dipenjara oleh biksu yang kuat segera setelah dia keluar. Dia tidak terkejut dengan ini. Kepanikan dan kebingungan di wajahnya sebenarnya pura-pura. Faktanya, Taoist King Xuan datang dengan sangat cepat. Dunia luar baru saja berlalu selama sekitar 2 hari. Selama 2 hari ini, Taoist King Xuan pada dasarnya memperhatikan situasi di pintu masuk dan keluar. Dia juga penuh dengan kekhawatiran, karena takut Xia Ruofei tidak akan pernah kembali. Itu benar-benar tidak mudah baginya untuk menjelaskan kepada Sanhe Zhenren ketika dia kembali. Taoist King Xuan tahu betul bahwa Sanhe memiliki harapan besar untuk Xia Ruofei, seorang murid tertutup yang belum pernah bertemu sebelumnya. Faktanya, di antara orang-orang tingkat tinggi di dunia kultivasi Shenzhou, ada juga banyak orang yang optimis tentang prospek Xia Ruofei, termasuk Taoist King Xuan. Oleh karena itu, Taoist King Xuan secara alami tidak ingin Xia Ruofei berada dalam masalah. Terutama dengan waktu penutupan pintu masuk dan keluar reruntuhan yang semakin dekat, ketika para biksu mulai keluar dari reruntuhan, Taoist King Xuan bahkan lebih khawatir tentang untung dan rugi. Setelah Baili Wuya dan yang lainnya meninggalkan reruntuhan, Taoist King Xuan jelas merasa bahwa suasana mulai menjadi tegang. Biksu kuat dari 8 kekuatan utama dengan cepat berkumpul di dekat pintu masuk dan keluar reruntuhan. Faktanya, 8 kekuatan utama tidak begitu harmonis, mereka juga memiliki faksi, perkelahian, dan bahkan kebencian yang mendalam di antara beberapa kekuatan, sehingga sama sekali bukan masalah kecil untuk membuat mereka bertindak serempak. Para pembudidaya kuat dari pasukan kecil, seperti Taoist King Xuan, tampak gugup ke arah pintu masuk dan keluar reruntuhan. Setelah beberapa saat, sosok lain diteleportasi dari tirai cahaya. Taoist King Xuan melihat lebih dekat, dan sebenarnya Xia Ruofei, yang telah memulihkan penampilan dan napas aslinya, dan kejutan besar melonjak di hatinya. Namun, ekspresi gembiranya membeku di detik berikutnya, karena begitu Xia Ruofei meninggalkan tirai cahaya, dia langsung ditembak oleh pemimpin pavilion Luoxing, Lao Luoshan, dan langsung dipenjara di peron di depan lengkungan batu biru. Hati Taoist King Xuan menyusut, dan dia buru-buru terbang menuju pintu masuk dan keluar reruntuhan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia juga berteriak, "Penatua Luo,
mohon belas kasihan. Permisi, aturan apa yang dilakukan pembudidaya saya dalam kultivasi? Dunia Cina melanggar, pukul dia secara pribadi. Meskipun dunia kultivasi Shenzhou tidak terlalu kuat di Lingzhou, statusnya masih sedikit istimewa, dan Taoist King Xuan melihat bahwa Luo Shan, sebagai biksu yang kuat, benar-benar memimpin dalam melanggar aturan dan mengambil tindakan terhadap murid-murid jiwa yang baru lahir, yang meninggalkan reruntuhan. Ada juga beberapa kebencian di hati saya, jadi nadanya juga sangat kaku. Sebenarnya, ini bukan lagi aturan, bahkan jika Xia Ruofei menyinggung para murid pavilion Luoxing di reruntuhan, ketika dia keluar, para tetua yang kuat dari pavilion Luoxing seharusnya tidak secara pribadi mengambil tindakan terhadap Xia Ruofei. Sebenarnya, ini bukan lagi aturan, bahkan jika Xia Ruofei menyinggung para murid pavilion Luoxing di reruntuhan, ketika dia keluar, para tetua yang kuat dari pavilion Luoxing seharusnya tidak secara pribadi mengambil tindakan terhadap Xia Ruofei. Bagaimana? Luo Shan berbalik untuk melihat Bai Li Wuya dan bertanya. Bai Li Wuya ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan dia. Faktanya, Bai Li Wuya sudah melaporkan kepada Luo Shan apa yang terjadi di reruntuhan King Pingji. Jadi Luo Shan tahu betul bahwa Bai Li Wuya lebih mungkin menggunakan kesempatan untuk menemukan ketiga orang itu untuk mencoba membedakan mana yang kemungkinan akan didapat banyak uang biksu misterius dari giok jiwa. Oleh karena itu, ketika Luo Shan dan Bai Li Wuya bertanya dan menjawab, tidak ada yang aneh bagi Zong Qi dan yang lainnya, tetapi pada kenyataannya, hanya mereka berdua yang tahu artinya. Arti Bai Li Wuya jelas bahwa kultivator di dunia kultivasi negara ilahi di depannya seharusnya dikecualikan, bukan orang yang diduga telah memperoleh esensi giok jiwa. Taoist King Xuan berdiri di samping dan berkata, karena Tuan Bai Li telah mengkonfirmasinya, kita dapat membiarkan murid-murid kita di dunia kultivasi Shenzhou pergi. Luo Shan mendengus ringan dan berkata, mengapa Taoist King Xuan begitu tidak sabar? Identifikasi Wuya hanyalah langkah pertama, kita masih perlu menyelidiki. Kalau begitu tolong tanyakan Penatua Luo sesegera mungkin. Taoist King Xuan berkata dengan dingin, murid kami di dunia kultivasi Shenzhou melakukan pekerjaan dengan baik dan memasuki reruntuhan untuk dijelajahi dengan cara yang jujur. Satire, Zong Qi tertawa dan berkata, Taoist King Xuan serius. Faktanya, dia mengajukan beberapa pertanyaan secara rutin, dan para biksu yang keluar kemudian melakukan hal yang sama. Taoist King Xuan berhenti berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, hanya mengangguk sedikit. Di sini, Luo Shan mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei dan bertanya dengan sungguh-sungguh, katakan yang sebenarnya tentang situasi Anda di reruntuhan dunia Qingping, dan tidak boleh ada penyembunyian atau penipuan. Xia Ruofei memandang Taoist King Xuan, yang mengangguk tak berdaya. Xia Ruofei berkata, ya, generasi muda baru saja memasuki reruntuhan dunia Qingping, dan dikepung oleh beberapa biksu. Xia Ruofei mulai berbicara tentang pengalamannya di reruntuhan dunia Qingping. Konten ini secara alami setengah benar dan setengah benar. Bagian sebenarnya tidak ada hubungannya dengan beberapa tempat sensitif seperti Sol Jade Sol, Istana Kaisar, Kota Sura, Del terkepung, Del. Dan bagian palsu, Xia Ruofei juga dibuat berdasarkan pengalamannya sendiri dalam beberapa hari ke depan, tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, dalam narasinya, dia lolos dari pengepungan di pintu masuk reruntuhan dan lolos ke padang rumput Hedong. Dia diserang oleh beberapa gelombang biksu di padang rumput Hedong, dan kemudian dia melarikan diri sepanjang jalan, dan melewati banyak formasi, dan hampir jatuh ke dalam formasi. Adapun lokasi eksplorasi, Xia Ruofei menyebutkan bahwa dia telah menjelajahi kota di sebelah gurun selama beberapa hari dan mendapat beberapa peluang. Mengingat reruntuhan itu terlalu berbahaya, mereka akan kehilangan nyawa jika tidak hati-hati, dan sudah waktunya untuk penutupan reruntuhan, tidak terlalu jauh, dia dengan hati-hati kembali ke lembah sungai Ruoshui di sepanjang jalan. Pengalaman yang diceritakan Xia Ruofei tampak sangat biasa, dan dibandingkan dengan pengalaman aslinya, itu benar-benar tidak bersemangat. Namun, ini sebenarnya penggambaran sebenarnya dari situasi sebagian besar biksu kekuatan kecil di reruntuhan. Luo Shan dan yang lainnya mendengarkan dengan sangat serius, dan Bai Li Wuya juga menatap Xia Ruofei dengan tatapan membara. Selama proses narasi Xia Ruofei, dia juga mengamati Xia Ruofei sepanjang waktu, karena Xia Ruofei memberinya perasaan yang samar-samar akrab. Tapi tidak peduli, bagaimana Bai Li Wuya mengamati, dia tidak menemukan jejak kelainan, dan sudah pasti dia tidak bertemu dengan kultivator ini di dunia kultivasi Shenzhou. Adapun Luo Shan,
Zongqi dan lain-lain, tentu saja, mereka ingin mengetahui apakah ada kekurangan melalui kinerja Xia Ruofei dalam proses menceritakan. Faktanya, ketika Xia Ruofei bersembunyi di gua dekat pintu masuk dan keluar reruntuhan, meskipun mereka bertiga belum tiba pada saat itu, Xia Ruofei menganggap bahwa Paviliun Luoxing sangat mementingkan esensi giok jiwa, dan dia mungkin menghadapi situasi diinterogasi ketika dia keluar, jadi dia sudah mulai mengarang pengalamannya sendiri pada waktu itu, dan dia sendiri terus-menerus meneliti, berdiri di sudut pandang sisi lain untuk melihat apakah dia bisa menemukan kekurangan. Setelah revisi berulang, versi narasi ini tersedia. Oleh karena itu, hal-hal yang dikatakan Xia Ruofei ini telah dibahas berkali-kali, dan kemungkinan celah yang jelas hampir nol. Dan dia sepertinya tidak menyembunyikan apapun, dan dia dengan jujur mengatakan pengalamannya, yang memberi orang kesan yang lebih salah. Setelah mendengarkan Luosan, dia bertanya lagi, apakah Anda bertemu dengan biksu lain saat Anda pergi ke tirai tipis di pintu masuk dan keluar reruntuhan? Terutama 3 orang yang baru saja saya sebutkan, jika mereka memilih untuk kembali ke Hedong. Padang rumput, Anda mungkin ada di sana. Lembah sungai yang lemah atau tepi padang rumput bertemu langsung dengan mereka. Xia Ruofei segera menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, Junior dapat yakin bahwa dia belum bertemu ketiga orang itu. Junior itu sendirian dan lemah. Selama proses kembali, jika ada tanda-tanda biksu lain, Junior akan mengambil inisiatif untuk menghindari. Adapun tepi padang rumput Hedong. Ketika Junior keluar hari ini, sepertinya dia benar-benar merasakan beberapa biksu, tetapi Junior segera menghindar jauh, dan mengambil jalan memutar sebelum kembali ke jalan asli, dan akhirnya mencapai tirai tipis di pintu masuk dan keluar reruntuhan. Sepanjang jalan, Junior tidak bertemu siapapun secara langsung. Luosan memikirkannya, dan kata-kata Xia Ruofei masih tidak memiliki celah. Bagaimana? Luosan berbalik untuk melihat Bai Li Wuya dan bertanya. Bai Li Wuya ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan dia. Faktanya, Bai Li Wuya sudah melaporkan kepada Luosan apa yang terjadi di reruntuhan King Pingji, jadi Luosan tahu betul bahwa Bai Li Wuya lebih mungkin menggunakan kesempatan untuk menemukan ketiga orang itu untuk mencoba membedakan mana yang kemungkinan akan didapat banyak uang biksu misterius dari giok jiwa. Oleh karena itu, ketika Luosan dan Bai Li Wuya bertanya dan menjawab, tidak ada yang aneh bagi Zongqi dan yang lainnya, tetapi pada kenyataannya, hanya mereka berdua yang tahu artinya. Arti Bai Li Wuya jelas bahwa kultivator di dunia kultivasi negara ilahi di depannya seharusnya dikecualikan, bukan orang yang diduga telah memperoleh esensi giok jiwa. Taois King Xuan berdiri di samping dan berkata, karena Tuan Bai Li telah mengkonfirmasinya, kita dapat membiarkan murid-murid kita di dunia kultivasi Senzu pergi. Luosan mendengus pelan dan berkata, mengapa Taois King Xuan begitu tidak sabar? Identifikasi Wuya hanyalah langkah pertama, kita masih perlu menyelidiki. Kalau begitu tolong tanyakan Penatua Luo sesegera mungkin. Taois King Xuan berkata dengan dingin, murid kami di dunia kultivasi Senzu melakukan pekerjaan dengan baik dan memasuki reruntuhan untuk dijelajahi dengan cara yang jujur. Satire, Zongqi tertawa dan berkata, Taois King Xuan serius. Faktanya, dia mengajukan beberapa pertanyaan secara rutin, dan para biksu yang keluar kemudian melakukan hal yang sama. Taois King Xuan berhenti berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, hanya mengangguk sedikit. Di sini, Luosan mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei dan bertanya dengan sungguh-sungguh, katakan yang sebenarnya tentang situasi Anda di reruntuhan dunia Qingping, dan tidak boleh ada penyembunyian atau penipuan. Xia Ruofei memandang Taois King Xuan, yang mengangguk tak berdaya. Xia Ruofei berkata, ya, generasi muda baru saja memasuki reruntuhan dunia Qingping, dan dikepung oleh beberapa biksu. Xia Ruofei mulai berbicara tentang pengalamannya di reruntuhan dunia Qingping. Konten ini secara alami setengah benar dan setengah benar. Bagian sebenarnya tidak ada hubungannya dengan beberapa tempat sensitif seperti Sol Jade Sol, Istana Kaisar, Kota Sura, Del terkepung, Del. Adapun bagian palsu, Xia Ruofei juga mengarangnya berdasarkan pengalamannya sendiri dalam beberapa hari ke depan, tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, dalam narasinya, dia lolos dari pengepungan di pintu masuk reruntuhan dan lolos ke padang rumput Hedong. Dia diserang oleh beberapa gelombang biksu di padang rumput Hedong, dan kemudian dia melarikan diri sepanjang jalan, dan melewati banyak formasi, dan hampir jatuh ke dalam formasi. Adapun lokasi eksplorasi,
Xia Ruofei menyebutkan bahwa dia telah menjelajahi kota di sebelah gurun selama beberapa hari dan mendapat beberapa peluang. Mengingat reruntuhan itu terlalu berbahaya, mereka akan kehilangan nyawa jika tidak hati-hati, dan sudah waktunya untuk penutupan reruntuhan. Tidak terlalu jauh, dia dengan hati-hati kembali ke lembah sungai Ruoshui di sepanjang jalan. Pengalaman yang diceritakan Xia Ruofei tampak sangat biasa, dan dibandingkan dengan pengalaman aslinya, itu benar-benar tidak bersemangat. Namun, ini sebenarnya penggambaran sebenarnya dari situasi sebagian besar biksu kekuatan kecil di reruntuhan. Luo San dan yang lainnya mendengarkan dengan sangat serius, dan Bai Li Wuya juga menatap Xia Ruofei dengan tatapan membara. Selama proses narasi Xia Ruofei, dia juga terus mengamati Xia Ruofei, karena Xia Ruofei memberinya perasaan yang samar-samar akrab. Tapi bagaimanapun caranya Bai Li Wuya mengamati, dia tidak menemukan jejak kelainan, dan sudah pasti dia tidak bertemu dengan kultivator ini di dunia kultivasi Senzu. Adapun Luo San, Zongqi dan lain-lain, tentu saja, mereka ingin mengetahui apakah ada kekurangan melalui kinerja Xia Ruofei dalam proses menceritakan. Faktanya, ketika Xia Ruofei bersembunyi di gua dekat pintu masuk dan keluar reruntuhan, meskipun mereka bertiga belum tiba pada saat itu, Xia Ruofei menganggap bahwa Paviliun Luoxing sangat mementingkan esensi giok jiwa, dan dia mungkin menghadapi situasi diinterogasi ketika dia keluar, jadi dia sudah mulai mengarang pengalamannya sendiri pada waktu itu, dan dia sendiri terus-menerus meneliti, berdiri di sudut pandang sisi lain untuk melihat apakah dia bisa menemukan kekurangan. Setelah revisi berulang, versi narasi ini tersedia. Oleh karena itu, hal-hal yang dikatakan Xia Ruofei ini telah dibahas berkali-kali, dan kemungkinan celah yang jelas hampir nol. Dan dia sepertinya tidak menyembunyikan apapun, dan dia dengan jujur mengatakan pengalamannya, yang memberi orang kesan yang lebih salah. Setelah mendengarkan Luo San, dia bertanya lagi, apakah Anda bertemu dengan biksu lain saat Anda pergi ke tirai tipis di pintu masuk dan keluar reruntuhan? Terutama 3 orang yang baru saja saya sebutkan, jika mereka memilih untuk kembali ke Hedong. Padang rumput, Anda mungkin ada di sana. Lembah sungai yang lemah atau tepi padang rumput bertemu langsung dengan mereka. Xia Ruofei segera menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, Junior dapat yakin bahwa dia belum bertemu. Ketiga orang itu, Junior itu sendirian dan lemah. Selama proses kembali, jika ada tanda-tanda biksu lain, Junior akan mengambil inisiatif untuk menghindari. Adapun tepi padang rumput Hedong, ketika Junior keluar hari ini, sepertinya dia benar-benar merasakan beberapa biksu, tetapi Junior segera menghindar jauh, dan mengambil jalan memutar sebelum kembali ke jalan asli, dan akhirnya mencapai tirai tipis di pintu masuk dan keluar reruntuhan. Sepanjang jalan, Junior tidak bertemu siapapun secara langsung. Luo San memikirkannya, dan kata-kata Xia Ruofei masih tidak memiliki celah. Bagaimana? Luo San berbalik untuk melihat Bai Li Wuya dan bertanya. Bai Li Wuya ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan dia. Faktanya, Bai Li Wuya sudah melaporkan kepada Luo San apa yang terjadi di reruntuhan King Pingji, jadi Luo San tahu betul bahwa Bai Li Wuya lebih mungkin menggunakan kesempatan untuk menemukan ketiga orang itu untuk mencoba membedakan mana yang kemungkinan akan didapat banyak uang biksu misterius dari giok jiwa. Oleh karena itu, ketika Luo San dan Bai Li Wuya bertanya dan menjawab, tidak ada yang aneh bagi Zongqi dan yang lainnya, tetapi pada kenyataannya, hanya mereka berdua yang tahu artinya. Arti Bai Li Wuya jelas bahwa kultivator di dunia kultivasi negara ilahi di depannya seharusnya dikecualikan, bukan orang yang diduga telah memperoleh esensi giok jiwa. Taois King Xuan berdiri di samping dan berkata, karena Tuan Bai Li telah mengkonfirmasinya, kita dapat membiarkan murid-murid kita di dunia kultivasi Senzu pergi. Luo San mendengus pelan dan berkata, mengapa Taois King Xuan begitu tidak sabar? Identifikasi Wuya hanyalah langkah pertama, kita masih perlu menyelidiki. Kalau begitu tolong tanyakan Penatua Luo sesegera mungkin. Taois King Xuan berkata dengan dingin, murid kami di dunia kultivasi Senzu melakukan pekerjaan dengan baik dan memasuki reruntuhan untuk dijelajahi dengan cara yang jujur. Satire, Zongqi tertawa dan berkata, Taois King Xuan serius. Faktanya, dia mengajukan beberapa pertanyaan secara rutin, dan para biksu yang keluar kemudian melakukan hal yang sama. Taois King Xuan berhenti berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, hanya mengangguk sedikit. Di sini, Luo San mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei dan bertanya dengan sungguh-sungguh,
katakan yang sebenarnya tentang situasi Anda di reruntuhan dunia Qingping, dan tidak boleh ada penyembunyian atau penipuan. Xia Ruofei memandang Taois King Xuan, yang mengangguk tak berdaya. Xia Ruofei berkata, ya, generasi muda baru saja memasuki reruntuhan dunia Qingping, dan dikepung oleh beberapa biksu. Xia Ruofei mulai berbicara tentang pengalamannya di reruntuhan dunia Qingping. Konten ini secara alami setengah benar dan setengah benar. Bagian sebenarnya tidak ada hubungannya dengan beberapa tempat sensitif seperti Sol Jade Sol, Istana Kaisar, Kota Sura, Del terkepung, Del. Adapun bagian palsu, Xia Ruofei juga mengarangnya berdasarkan pengalamannya sendiri dalam beberapa hari ke depan, tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, dalam narasinya, dia lolos dari pengepungan di pintu masuk reruntuhan dan lolos ke padang rumput Hedong. Dia diserang oleh beberapa gelombang biksu di padang rumput Hedong, dan kemudian dia melarikan diri sepanjang jalan, dan melewati banyak formasi, dan hampir jatuh ke dalam formasi. Adapun lokasi eksplorasi, Xia Ruofei menyebutkan bahwa dia telah menjelajahi kota di sebelah gurun selama beberapa hari dan mendapat beberapa peluang. Mengingat reruntuhan itu terlalu berbahaya, mereka akan kehilangan nyawa jika tidak hati-hati, dan sudah waktunya untuk penutupan reruntuhan, tidak terlalu jauh, dia dengan hati-hati kembali ke lembah sungai Ruoshui di. Sepanjang jalan, pengalaman yang diceritakan Xia Ruofei tampak sangat biasa, dan dibandingkan dengan pengalaman aslinya, itu benar-benar tidak bersemangat. Namun, ini sebenarnya penggambaran sebenarnya dari situasi sebagian besar biksu kekuatan kecil di reruntuhan setelah Luo San selesai berbicara. Dia melemparkan cincin penyimpanan Xia Ruofei kembali padanya. Di bawah kekuatan mental dari begitu banyak biksu yang kuat, Xia Ruofei tidak bisa menyembunyikan apapun, bahkan dia memiliki cincin penyimpanan di sekujur tubuhnya. Secara alami, para pembudidaya yang kuat ini tidak dapat membayangkan bahwa Xia Ruofei memiliki senjata ajaib di langit, yang dapat langsung dikumpulkan ke dalam tubuh. Kekayaan aslinya sebenarnya dikumpulkan di ruang peta spiritual. Xia Ruofei mengambil cincin penyimpanan, membungkuk sedikit ke arah biksu kuat di sekitarnya, dan berjalan menuju Taois King Xuan. Baili Wuya, yang berada di belakang Luo San, menatap Xia Ruofei dalam-dalam. Dia memiliki rasa keakraban yang samar-samar dengan Xia Ruofei, tetapi dia tidak memiliki kesan tentang penampilan atau napas Xia Ruofei, dan yang ada dalam ingatannya. Biksu mistik juga tidak memiliki kemiripan. Oleh karena itu, Baili Wuya membuka mulutnya sedikit, tetapi dia berhenti berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Taois King Xuan maju 2 langkah, menepuk bahu Xia Ruofei dan bertanya, Ruofei, kamu baik-baik saja? Xia Ruofei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, untungnya, aku tidak kehilangan nyawaku di reruntuhan. Senang hidup, belum lagi kamu telah memperoleh beberapa keuntungan di reruntuhan, dan kristal ungu itu sangat berharga. Kata Taois King Xuan sambil tertawa. Kemudian, Taois King Xuan memandang Zong Qi dan bertanya, Penatua Zong, bolehkah kita pergi? Zong Qi berkata sambil tersenyum, tentu saja, apalagi teman kecil Xia ini tidak pernah memiliki konflik dengan pembudidaya pavilion Luoxing mereka, bahkan jika ada pertarungan nyata antara kedua belah pihak, selama dia bukan salah satu dari 3 kultivator yang dicurigai membahayakan keselamatan reruntuhan, maka Anda dapat pergi dengan bebas. Aturan adalah aturan, keluhan dan keluhan di reruntuhan dunia Qingping tidak dapat dibawa keluar. Itu bagus. Taois King Xuan mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membawa Ruofei ke samping untuk menonton kegembiraannya terlebih dahulu. Aku harap itu benar-benar seperti yang dikatakan Tetua Zong. Interogasi ini tidak ditujukan pada dunia kultivasi Shenzhoukou, tetapi untuk tindak lanjut. Semua pembudidaya yang meninggalkan reruntuhan diperlakukan sama, termasuk para murid dari 8 kekuatan utama setelah mereka keluar, mereka juga harus memeriksa harta sihir penyimpanan. Tentu saja, Zong Qi mengangguk tanpa ragu. Pindao pensiun, Taois King Xuan memberi hormat kepada beberapa biksu kuat dari 8 kekuatan utama, dan kemudian membawa Xia Ruofei terbang menuju pinggiran. Segera, Taois King Xuan membawa Xia Ruofei ke platform tempat mereka baru saja tiba. Para pembudidaya kuat dari pasukan kecil di sekitar juga semua melihat ke sini, tetapi mata mereka tidak provokatif seperti sebelum memasuki reruntuhan. Jelas, Taois King Xuan tidak rendah hati atau sombong dalam menghadapi 8 kekuatan utama, dan dia juga memenangkan rasa hormat dari para pembudidaya yang kuat ini, dan dia juga menjadi sasaran penindasan. Tentu saja, masih ada beberapa kekuatan yang tidak berhubungan dengan dunia kultivasi Shenzhou di Lingzhou,
dan mereka masih penuh dengan kebencian terhadap Taoist King Xuan dan Xia Ruofei. Hanya saja kebanyakan orang telah melepaskan niat baik. Dunia kultivasi Senzu juga merupakan kekuatan yang relatif khusus di Lingsu, di hadapan para biksu yang kuat di dunia kultivasi Senzu. Kekuatan kecil itu juga telah memberikan rasa hormat penuh. Taoist King Xuan memasang penghalang pelindung, tetapi pada saat yang sama dia segera mengirim transmisi suara kepada Xia Ruofei, "Ruofei, tentang beberapa masalah sensitif di reruntuhan, jangan bicara padaku sesuka hati." Di antara orang-orang dari 8 kekuatan utama di sana, beberapa lebih kuat dari saya, terutama yang lebih tua Zongqi tidak terduga, dan saya tidak dapat menjamin bahwa penghalang pelindung ini benar-benar aman. Dimengerti, Xia Ruofei berkata dengan tenang, tapi, generasi muda tidak melakukan kesalahan apapun, dan mereka tidak takut orang lain mendengar. 3 orang yang mereka katakan tadi benar-benar tidak ada hubungannya dengan generasi muda, dan generasi muda tidak berpartisipasi sama sekali. Hal semacam ini. Tao King Xuan berkata sambil tersenyum, itu secara alami yang terbaik, jangan bicarakan ini untuk saat ini, kamu dapat memberitahu saya perlahan dalam perjalanan kembali, lebih aman. Sekarang tinggal dan tonton pertunjukannya. Saya ingin melihat, mereka apakah itu benar-benar mungkin untuk memperlakukan mereka secara setara, jika para murid dari 8 kekuatan utama keluar dan melakukan sesuatu yang istimewa, semua orang tidak akan diyakinkan. Xia Ruofei sebenarnya ingin segera pergi, tetapi setelah dia keluar, dia hanya bisa membiarkan Taoist King Xuan membuat keputusan, dia hanya harus mematuhi perintah, jadi dia mengangguk diam-diam dan duduk di platform kecil bersila. Karena ada perbedaan waktu hampir 10 kali lipat antara bagian dalam dan luar reruntuhan, meskipun Xia Ruofei masih memiliki 2 atau 3 hari sebelum reruntuhan ditutup, pada kenyataannya, mereka tidak perlu menunggu terlalu lama di luar. Waktu, sekarang reruntuhan ditutup, diukur dengan waktu luar, yaitu 5 atau 6 jam. Faktanya, tidak lama setelah Xia Ruofei duduk, biksu lain meninggalkan reruntuhan melalui tirai tipis. Perhatian semua orang secara alami segera terfokus pada lengkungan batu biru di pintu masuk dan keluar reruntuhan. Kali ini, 9 pembudidaya keluar berturut-turut. Orang-orang ini semua mengenakan seragam. Ketika Anda melihat barisan ini, Anda tahu bahwa mereka pasti berasal dari salah satu dari 8 kekuatan utama. Taoist King Xuan berkata sambil tersenyum, menarik. Orang-orang dari Gunung Lingyan yang keluar. Tampaknya pertempuran di reruntuhan sangat tragis. Bahkan Gunung Lingyan telah kehilangan 6 orang. Saya ingin melihat-lihat, bisakah para tetua Zongda benar-benar memperlakukan murid dari sektenya sendiri dengan setara. Xia Ruofei melihat sekeliling dan menemukan bahwa 9 orang itu memang murid Gunung Lingyan, dan pemimpinnya adalah Mo Wentian, yang berpakaian hitam dan memiliki temperamen dingin. Sebelum memasuki reruntuhan, Xia Ruofei telah memperhatikan kekuatan super ini ketika dia melewati 8 faksi utama, di antaranya, Taoist King Xuan secara khusus menyebut Mo Wentian di Gunung Lingyan, Bai Li Wuya di Paviliun Luoxing dan Wan Bao Lulan Yingyue. Xia Ruofei mereka semua sangat penuh perhatian, dan mereka secara alami sangat terkesan. Namun, setelah memasuki reruntuhan Qingping Realm, Xia Ruofei tidak berurusan dengan Bai Li Wuya berkali-kali, Mo Wentian dan Lan Yingyue, dia bahkan belum pernah bertemu muka. Reruntuhan dunia Qingping benar-benar terlalu besar, dan area yang pernah dikunjungi Xia Ruofei sangat terbatas, dan banyak di antaranya adalah tempat yang tidak akan pernah diinjak oleh biksu Lingsu, jadi tidak banyak biksu Lingsu yang sebenarnya ditemui. Mo Wentian tidak malu seperti Bai Li Wuya, pakaiannya rapi dan tidak ada bekas darah. Namun, hanya 9 orang dari kamp Gunung Lingyan mereka yang keluar, jelas, penjelajahan reruntuhan itu tidak mulus. Selain itu, para murid Gunung Lingyan ini jelas tidak menyangka bahwa mereka akan dipenjarakan oleh para pembudidaya yang kuat segera setelah mereka membentuk formasi, sehingga mereka semua menunjukkan kepanikan, dan bahkan Mo Wentian sedikit gugup. Zongqi berkata langsung, para murid Gunung Lingyan tidak perlu panik. Menurut laporan para murid Paviliun Luoxing, beberapa orang mencoba membahayakan keselamatan reruntuhan, jadi penyelidikan yang diperlukan harus dilakukan. Langit dulu. Segera, biksu kuat dari 8 kekuatan utama mulai menyelidiki murid Gunung Lingyan satu persatu. Sebagai penatua Gunung Lingyan, Zongqi minggir untuk menghindari kecurigaan dan tidak berpartisipasi. Mulai dari Mo Wentian, setiap murid Gunung Lingyan telah ditanyai oleh para master besar di bawah tekanan kekuatan spiritual yang kuat, dan pada saat yang sama,
mereka juga dengan enggan menyerahkan cincin penyimpanan mereka kepada semua kecuali Zongqi, biarawan bergiliran untuk memeriksa. Tentu saja, Baili Wuya masih di belakang Luosan, diam-diam merasakan nafas para murid Gunung Lingyan ini. Bahkan, dia tidak begitu peduli apakah dia dapat menemukan ketiga orang itu. Dia lebih bersemangat untuk mengambil kesempatan ini untuk menemukan kultivator misterius yang kemungkinan besar memiliki esensi giok jiwa. Akibatnya, tentu saja, tidak ada yang diperoleh. Segera 9 murid Gunung Lingyan juga dikesampingkan karena kecurigaan. Zongqi mengangguk puas dan meminta para murid untuk turun untuk beristirahat terlebih dahulu, sementara dia dan biksu kuat lainnya dari 7 kekuatan utama terus menunggu di dekat lengkungan batu biru. Dalam beberapa jam berikutnya, para biksu terus keluar dari reruntuhan. Mereka umumnya menghindari orang lain dengan sengaja di reruntuhan, dan mereka tidak terburu-buru ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Ini demi keselamatan mereka sendiri dan untuk menghindari pemborosan di saat-saat terakhir. Kecuali jika seseorang ingin memblokir pintu dengan jahat, itu pada dasarnya adalah milik semua orang. Sebuah kesepakatan diam-diam. Namun, karena laju aliran yang buruk, interval waktu bagi semua orang untuk keluar sangat singkat. Terutama dalam 1 atau 2 jam terakhir, karena reruntuhan akan segera ditutup, para biksu yang selamat akan mencoba yang terbaik untuk meninggalkan reruntuhan alam Qingping. Bahkan jika beberapa orang enggan untuk pergi karena kesempatan, ketika saatnya tiba, mereka harus pergi, jika tidak, mereka sedang mencari kematian. Oleh karena itu, kekuatan besar dari 8 kekuatan utama semakin sibuk. Mereka benar-benar cermat memeriksa masing-masing dari mereka, tidak peduli apakah itu seorang biarawan dari kekuatan kecil atau murid dari 8 kekuatan utama, tidak ada yang bisa membuat pengecualian. Faktanya, di bawah pengawasan publik, Zongqi telah mengatakan sesuatu sebelumnya, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menunjukkan pilih kasih, jika tidak, mereka akan benar-benar ditikam dari belakang. Meskipun Lingsu didasarkan pada kekuatan, reputasi juga sangat penting. Jika reputasinya buruk, tidak peduli seberapa kuat sekte ini, itu tidak akan mendapatkan rasa hormat yang layak. Xia Ruofei tidak bermeditasi lagi, dia berdiri berdampingan dengan Taois Qingxuan, dan dia menjadi pemakan melon. Dan Taois Qingxuan secara alami juga memiliki arti pengawasan. Ketika pintu masuk dan keluar reruntuhan akan ditutup, seorang kultivator yang tidak terlihat mencolok keluar dari tirai tipis, dan dia dengan cepat diinterogasi. Tidak ada kelainan dalam seluruh proses, dan dia dengan cepat dikesampingkan, kecurigaan. Namun, mata Xia Ruofei sedikit berkedip, dan senyum penuh arti muncul di wajahnya. Qingxuan senior, pembudidaya mana itu? Tanya Xia Ruofei. Tao Qingxuan berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda membacanya dengan benar, itu seharusnya Tai Qingguan. Mereka bukan kekuatan besar di Lingsu, dan mereka hanya mendapat 1 tempat kali ini. Ruofei, mengapa Anda tiba-tiba merasakan kekuatan ini? Tertarik, bukan apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai, untuk memahami situasinya. Lagi pula, adalah mungkin untuk pergi ke Lingsu di masa depan. Orang-orang dari 8 kekuatan utama itu tinggi, dan kita tidak dapat menjangkau mereka. Para biksu dari pasukan kecil masih bisa berteman dengan 1 atau 2. Xia Ruofei tersenyum. Pergi ke Lingsu. Senyum muncul di wajah Qingxuan. Kamu tidak tahu situasinya, jadi kamu sangat yakin bahwa kamu akan dapat pergi ke Lingsu di masa depan. Apakah ada batasan untuk pergi ke Lingsu? Xia Ruofei bertanya setelah sedikit terkejut. Taois Qingxuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kita akan membicarakan ini nanti. Jika kamu memikirkannya, kamu seharusnya dapat segera menghubungi hal-hal ini. Jangan khawatir sekarang. Setelah berbicara, Taois Qingxuan menatap Xia Ruofei dengan penuh arti, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke lengkungan batu biru. Xia Ruofei diam-diam menuliskan nama Tai Qingguan. Faktanya, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa pembudidaya Tai Qingguan yang baru saja keluar seharusnya adalah Taois bebas debu yang dipimpin oleh 3 orang. Tentu saja, dengan jarak yang begitu jauh dan dikelilingi oleh biksu yang kuat, secara alami tidak mungkin bagi Xia Ruofei untuk menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan nafas pihak lain. Alasan penilaiannya sangat sederhana, pembudidaya kuat Tai Qingguan menyebut Tao yang baru saja meninggalkan reruntuhan alam Qingping, Wu Chen. Di reruntuhan pada waktu itu, ketiga Wu Chen tidak mengatakan apapun yang mengungkapkan identitas mereka di depan Baili Wuya dan yang lainnya. Tetapi setelah Baili Wuya dan yang lainnya pergi,
percakapan di antara mereka bertiga tidak begitu hati-hati, dan dua lainnya yang disebut Tao menuju kakak Wuchen. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada sebuah gua di dekat mereka di Cici, dan si Ruofei bersembunyi di gua itu, mengandalkan jimat untuk menutupi semua napas, dan mendengarkan percakapan di antara mereka. Oleh karena itu, si Ruofei tidak perlu memeriksa napas pihak lain sama sekali, hanya dengan judul, pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Si Ruofei secara alami tidak berpikir untuk melaporkan dan mengekspos Wuchen, apalagi Wuchen tidak melakukan perilaku berbahaya sama sekali. Itu benar-benar gertakan, bahkan jika Wuchen benar-benar membawa orang tambahan, si Ruofei hanya akan mengagumi keberaniannya, bagaimanapun juga. Si Ruofei sendiri melakukan hal yang sama, tetapi dia tidak perlu melepaskan orang-orang di ruang peta spiritual, menyebabkan kekacauan di reruntuhan. Selain itu, si Ruofei masih mengagumi ketenangan dan kecerdasan Wuchen. Jika dia memiliki kesempatan untuk pergi ke Lingsu di masa depan, dia ingin bertemu pria yang menarik ini untuk sementara waktu. Dan senjata sihir nafas kamuflase Wuchen jelas sangat berguna. Bai Liuya tidak mengenali Wuchen hanya dengan nafas samar yang dia ingat. Melihat Wuchen kembali ke peron di mana kampnya berada tanpa bahaya, si Ruofei tidak tertarik pada siapa dua lainnya. Bagaimanapun, jika Anda dapat menemukan Wuchen di masa depan, Anda secara alami akan dapat menemukan kedua orang itu. Si Ruofei menemani Taois Qingxuan untuk menonton permainan tanpa tekanan sampai waktunya benar-benar habis. Zongqi menunggu sebentar dan melihat bahwa tidak ada biksu yang keluar lagi, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, seharusnya tidak ada seorang pun. Tutup reruntuhannya. Mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir merasakan sedikit beban. 150 orang masuk, tetapi kurang dari setengah yang keluar. Mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir merasakan sedikit beban. 150 orang masuk, tetapi kurang dari setengah yang keluar. 150 orang memasuki reruntuhan alam Qingping, dan hanya sepertiga yang selamat. Mungkin ada beberapa orang yang tertunda karena terjebak atau hal lain dan tidak bisa kembali sebelum reruntuhan ditutup, tetapi ini tidak berbeda dengan jatuh langsung ke dalam. Penutupan reruntuhan Qingpingji akan terbuka lain kali bagi mereka yang berada di reruntuhan dalam hal waktu, itu akan menjadi 500 tahun kemudian, di tempat yang berbahaya, dan hampir tidak ada energi spiritual untuk melengkapi kultivasi, tidak ada yang bisa bertahan selama 500 tahun. Tingkat kelangsungan hidup sedikit lebih dari sepertiga benar-benar kejam. Kuncinya adalah 150 orang yang memasuki reruntuhan, semuanya adalah elit jenius yang dipilih dengan cermat oleh berbagai kekuatan. Mengambil dunia kultivasi Senzu sebagai contoh, dalam pandangan si Ruofei, itu sudah menjadi kekuatan yang sangat besar, dan pada akhirnya, hanya si Ruofei yang dipilih untuk menjelajahi reruntuhan. Dapat dikatakan bahwa jatuhnya salah satu dari 150 orang ini adalah kerugian yang sangat besar bagi kekuatan yang mereka miliki. Tetapi si Ruofei jelas merasa bahwa kekuatan pasar roh tampaknya cukup puas dengan penjelajahan reruntuhan dunia Qingping, dan mereka bahkan agak terkejut bahwa begitu banyak orang yang selamat. Ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak orang yang mungkin telah meninggal sebelum menjelajahi reruntuhan. Tentu saja, bagi mereka yang selamat, mereka tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk membuat kekuatan mereka melonjak dan potensi mereka sangat meningkat, yang lebih penting, pengalaman hidup dan mati semacam ini juga sangat bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, terutama para biksu yang kuat dari pasukan kecil, mereka sangat senang bahwa para murid sekte ini meninggalkan reruntuhan dunia Qingping hidup-hidup. Termasuk Taois Qingxuan juga. Di sana, Penatua Zongqi dan kekuatan besar dari 8 kekuatan utama menutup pintu masuk dan keluar reruntuhan. Taois Qingxuan berkata sambil tersenyum, "Jika Fei, ayo pergi." Permainan selesai. Si Ruofei secara alami ingin pergi dengan cepat, dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Oke." Taois Qingxuan membawa si Ruofei ke atas dan terbang langsung dari area pintu masuk dan keluar reruntuhan. Si Ruofei tidak bisa tidak bertanya, "Qingxuan senior, kemana kita akan pergi?" "Lingsu." Taois Qingxuan tertawa dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja aku akan kembali ke istana Guanghan." "Oh," kata si Ruofei. Dia sedikit kecewa di hatinya, tetapi pada saat yang sama ada sedikit kegembiraan, dan suasana hatinya sangat rumit. Kekecewaan adalah karena dia telah menantikan untuk melihat pasar roh yang sebenarnya, tetapi sekarang tampaknya setidaknya kali ini tidak mungkin untuk pergi secara langsung. Justru karena inilah dia agak senang,
karena istana Guanghan ada di bulan, dan sangat dekat dengan bumi ketika dia sampai di sana. Di bumi, ada rumahnya, kerabatnya, teman-temannya, dan semua yang dia miliki, peduli. Baru saja, setelah banyak biksu dari pasukan kecil meninggalkan pintu masuk dan keluar reruntuhan, biksu kuat dari pasukan mereka membawa mereka pergi secara langsung. Tentu saja, ada juga beberapa yang tinggal untuk menonton kesenangan, dan biksu dari pasukan mereka sendiri tidak pernah muncul. Para biksu yang kuat itu secara alami, mereka menunggu sampai reruntuhan ditutup. Selain itu, para biksu dari 8 kekuatan utama secara alami menunggu di sini, dan mereka harus menunggu sampai reruntuhan ditutup sebelum kembali ke Lingsu bersama-sama. Ketika Zongqi membawa para tetua dari 7 kekuatan besar lainnya untuk menutup jalan reruntuhan, para biksu kuat dari pasukan kecil itu juga pergi. Taoist King Xuan membawa Xia Ruofei pergi saat ini, dan itu tidak mencolok sama sekali. Meskipun arah penerbangan mereka berlawanan dengan semua orang, biksu lain terbang ke arah Lingsu, Xia Ruofei dan Taoist King Xuan terbang ke arah yang berlawanan dari Wuding Xinghe, tetapi semua orang sudah tahu identitas mereka, jadi tidak mengherankan. Keduanya terbang dengan kecepatan tinggi di kehampaan, dan sebenarnya Taoist King Xuan yang terbang bersama Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei terbang sendiri, bahkan jika dia menggunakan kapal terbang obsidian, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dengan kekuatan Xia Ruofei saat ini, jika dia bertemu dengan seorang kultivator yang maha kuasa dan ingin membunuhnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Kecepatan kapal terbang obsidian yang dia banggakan, di depan seorang kultivator yang maha kuasa, pada dasarnya tidak mungkin. Bukan apa-apa, mudah untuk mengejar ketinggalan. Dalam perjalanan, Taoist King Xuan tidak berbicara, dia bahkan mengirim transmisi suara ke Xia Ruofei, mengatakan kepadanya bahwa itu tidak sepenuhnya aman di sini, dan mengatakan kepadanya untuk tidak membuat suara dengan mudah, bahkan transmisi suara. Baru setelah mereka berdua melewati beberapa landmark yang terfragmentasi, mereka bisa melihat cahaya redup dari galaksi tak tentu di kejauhan. Master Dao King Xuan menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, seharusnya relatif aman untuk datang, di sini, setidaknya itu tidak akan menguping. Ruofei, kamu harus mati lemas. Sekarang ada sesuatu untuk dikatakan. Tapi lebih baik mengatakannya melalui transmisi suara untuk keselamatan. Xia Ruofei pergi dan mengangguk dan berkata, dimengerti. Senior King Xuan, kali ini dia memasuki reruntuhan untuk dijelajahi, dan panen generasi muda sebenarnya cukup besar. Taoist King Xuan tertawa dan berkata, tentu saja saya tahu, cincin penyimpanan yang Anda ambil ketika Anda berurusan dengan penyelidikan hanyalah penutup, senjata ajaib penyimpanan asli Anda, siapa di antara kita yang tidak tahu. Lalu bagaimana para senior bisa yakin bahwa para junior telah memperoleh banyak hal? Lagi pula, setiap orang memiliki privasi. Aku tidak ingin memberikan senjata sihir penyimpanan yang sebenarnya kepada para ahli hebat itu. Itu sifat manusia. Xia Ruofei bertanya balik dengan sebuah senyuman. Taoist King Xuan melirik Xia Ruofei dan berkata, saya masih perlu menebak. Apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan anak Anda? Basis kultivasi Anda akan ditekan, kan? Jika saya tidak menghentikan Anda sekarang, Anda mungkin berpikir baru saja pergi. Saya tahu persis apa basis kultivasi Anda 3 hari yang lalu, yaitu, Anda sama sekali tidak mengesankan, terutama kekuatan besar dari 8 kekuatan utama belum memperhatikan Anda sama sekali, jadi basis kultivasi Anda sangat dekat. Periode Yuanshan sama sekali tidak menarik perhatian mereka, jika tidak, tidakkah mereka tahu bahwa Anda mendapat peluang besar di reruntuhan? Xia Ruofei tiba-tiba menyadari bahwa ternyata Taoist King Xuan telah memperhatikan kultivasinya yang hampir tak terbendung. Taoist King Xuan secara alami tahu tentang situasinya, tetapi para biksu yang kuat dari kekuatan lain secara alami tidak akan memperhatikannya sebelum dia memasuki reruntuhan, jadi melihat basis kultivasinya saat ini, dia pikir dia telah memasuki reruntuhan sebelum dia memasuki reruntuhan, mencapai puncak dari Nas Chen Sol yang terlambat. Bagaimanapun, sebagian besar biksu yang memasuki reruntuhan hampir mencapai tahap Yuanshan, dan kultivasi Xia Ruofei tidak terlalu mencolok. Taoist King Xuan melanjutkan, tapi saya juga tahu bahwa 3 orang yang disebutkan Bai Liwuya pasti tidak ada hubungannya dengan Anda, jadi saya memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Anda menerima penyelidikan mereka. Senior benar-benar terlihat seperti obor. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu apa yang bisa dilihat senior. Taoist King Xuan tersenyum dan berkata, hah,
Anakmu masih mengujiku. Oke, lalu aku akan memberitahumu apa yang aku lihat. Poin pertama, pembudidaya Taikingguan yang keluar sebelumnya, Anda mengajukan pertanyaan, meskipun itu tampaknya ditanyakan secara acak, tetapi karena Anda bertanya, pasti ada masalah. Jadi saya menilai, apakah pria itu membuat hubungan dengan Anda di reruntuhan, dan anak Anda akan menyimpan akunnya, berpikir untuk membalas dendam padanya setelah datang ke Lingsu. Entah, hehe, atau dia berhubungan dengan 3 orang itu, mungkin dia salah satu dari ketiganya. 150 orang memasuki reruntuhan alam Qingping, dan hanya sepertiga yang selamat. Mungkin ada beberapa orang yang tertunda karena terjebak atau hal lain dan belum bisa kembali sebelum reruntuhan ditutup, tetapi ini tidak berbeda dengan jatuh langsung ke dalam. Penutupan reruntuhan Qingpingji akan dibuka berikutnya waktu untuk orang-orang di reruntuhan dalam hal waktu, itu adalah 500 tahun kemudian, di tempat yang berbahaya, dan hampir tidak ada energi spiritual untuk melengkapi kultivasi, tidak ada yang bisa bertahan selama 500 tahun. Tingkat kelangsungan hidup sedikit lebih dari sepertiga benar-benar kejam. Kuncinya adalah 150 orang yang memasuki reruntuhan, semuanya adalah elit jenius yang dipilih dengan cermat oleh berbagai kekuatan. Mengambil dunia kultivasi Shenzhou sebagai contoh, dalam pandangan Xia Ruofei, itu sudah menjadi kekuatan yang sangat besar, dan pada akhirnya, hanya Xia Ruofei yang dipilih untuk menjelajahi reruntuhan. Dapat dikatakan bahwa jatuhnya salah satu dari 150 orang ini adalah kerugian yang sangat besar bagi kekuatan yang mereka miliki. Tetapi Xia Ruofei jelas merasa bahwa kekuatan pasar roh tampaknya cukup puas dengan penjelajahan reruntuhan dunia Qingping, dan mereka bahkan agak terkejut bahwa begitu banyak orang yang selamat. Ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak orang yang mungkin telah meninggal sebelum menjelajahi reruntuhan. Tentu saja, bagi mereka yang selamat, mereka tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk membuat kekuatan mereka melonjak dan potensi mereka sangat meningkat, yang lebih penting, pengalaman hidup dan mati semacam ini juga sangat bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, terutama para biksu yang kuat dari pasukan kecil, mereka sangat senang bahwa para murid sekte ini meninggalkan reruntuhan dunia Qingping hidup-hidup. Termasuk Taois King Xuan juga. Di sana, Penatua Zongqi dan kekuatan besar dari 8 kekuatan utama menutup pintu masuk dan keluar reruntuhan. Taois King Xuan berkata sambil tersenyum, "Jika Fei, ayo pergi." Permainan selesai. Xia Ruofei secara alami ingin segera pergi, dia mengangguk cepat dan berkata, "Oke." Taois King Xuan membawa Xia Ruofei ke atas dan terbang langsung dari area pintu masuk dan keluar reruntuhan. Xia Ruofei tidak bisa tidak bertanya, "King Xuan Senior, kemana kita akan pergi?" "Lingsu." Taois King Xuan tertawa dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja aku akan kembali ke istana Guanghan." "Oh," kata Xia Ruofei. Dia sedikit kecewa di hatinya, tetapi pada saat yang sama ada sedikit kegembiraan, dan suasana hatinya sangat rumit. Kekecewaan adalah karena dia telah menantikan untuk melihat pasar roh yang sebenarnya, tetapi sekarang tampaknya setidaknya kali ini tidak mungkin untuk pergi secara langsung. Justru karena inilah dia agak senang, karena istana Guanghan ada di bulan, dan sangat dekat dengan bumi ketika dia sampai di sana. Di bumi, ada rumahnya, kerabatnya, teman-temannya, dan semua yang dia miliki, peduli. Baru saja, setelah banyak biksu dari pasukan kecil meninggalkan pintu masuk dan keluar reruntuhan, biksu kuat dari pasukan mereka membawa mereka pergi secara langsung. Tentu saja, ada juga beberapa yang tinggal untuk menonton kesenangan, dan biksu dari pasukan mereka sendiri tidak pernah muncul. Para biksu yang kuat itu secara alami, mereka menunggu sampai reruntuhan ditutup. Selain itu, para biksu dari 8 kekuatan utama secara alami menunggu di sini, dan mereka harus menunggu sampai reruntuhan ditutup sebelum kembali ke Lingsu bersama-sama. Ketika Zongqi membawa para tetua dari 7 kekuatan besar lainnya untuk menutup jalan reruntuhan, para biksu kuat dari pasukan kecil itu juga pergi. Taois King Xuan membawa Xia Ruofei pergi saat ini, dan itu tidak mencolok sama sekali. Meskipun arah penerbangan mereka berlawanan dengan semua orang, biksu lain terbang ke arah Lingsu, Xia Ruofei dan Taois King Xuan terbang ke arah yang berlawanan dari Wuding Xinghe, tetapi semua orang sudah tahu identitas mereka, jadi tidak mengherankan. Keduanya terbang dengan kecepatan tinggi di kehampaan, dan sebenarnya Taois King Xuan yang terbang bersama Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei terbang sendiri, bahkan jika dia menggunakan kapal terbang obsidian, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dengan kekuatan Xia Ruofei saat ini,
jika dia bertemu dengan seorang kultivator yang maha kuasa dan ingin membunuhnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Kecepatan kapal terbang obsidian yang dia banggakan, di depan seorang kultivator yang maha kuasa, pada dasarnya tidak mungkin. Bukan apa-apa, mudah untuk mengejar ketinggalan. Dalam perjalanan, Taois King Xuan tidak berbicara, dia bahkan mengirim transmisi suara ke Xia Ruofei, mengatakan kepadanya bahwa itu tidak sepenuhnya aman di sini, dan mengatakan kepadanya untuk tidak membuat suara dengan mudah, bahkan transmisi suara. Baru setelah mereka berdua melewati beberapa landmark yang terfragmentasi, mereka bisa melihat cahaya redup dari galaksi tak tentu di kejauhan. Master Dao King Xuan menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, seharusnya relatif aman untuk datang, di sini, setidaknya itu tidak akan menguping. Ruo Fei, kamu harus mati lemas. Sekarang ada sesuatu untuk dikatakan. Tapi lebih baik mengatakannya melalui transmisi suara untuk keselamatan. Xia Ruofei pergi dan mengangguk dan berkata, dimengerti. Senior King Xuan, kali ini dia memasuki reruntuhan untuk dijelajahi, dan panen generasi muda sebenarnya cukup besar. Taois King Xuan tertawa dan berkata, tentu saja saya tahu, cincin penyimpanan yang Anda ambil ketika Anda berurusan dengan penyelidikan hanyalah penutup, senjata ajaib penyimpanan asli Anda, siapa di antara kita yang tidak tahu. Lalu bagaimana para senior bisa yakin bahwa para junior telah memperoleh banyak hal? Lagi pula, setiap orang memiliki privasi. Aku tidak ingin memberikan senjata sihir penyimpanan yang sebenarnya kepada para ahli hebat itu. Itu sifat manusia. Xia Ruofei bertanya balik dengan sebuah senyuman. Taois King Xuan melirik Xia Ruofei dan berkata, saya masih perlu menebak. Apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan anak Anda? Basis kultivasi Anda akan ditekan, kan? Jika saya tidak menghentikan Anda sekarang, Anda mungkin berpikir baru saja pergi. Saya tahu persis apa basis kultivasi Anda 3 hari yang lalu, yaitu, Anda sama sekali tidak mengesankan, terutama kekuatan besar dari 8 kekuatan utama belum memperhatikan Anda sama sekali, jadi basis kultivasi Anda sangat dekat. Periode Yuanshan sama sekali tidak menarik perhatian mereka, jika tidak, tidakkah mereka tahu bahwa Anda mendapat peluang besar di reruntuhan? Xia Ruofei tiba-tiba menyadari bahwa ternyata Taois King Xuan telah memperhatikan kultivasinya yang hampir tak terbendung. Taois King Xuan secara alami tahu tentang situasinya, tetapi para biksu yang kuat dari kekuatan lain secara alami tidak akan memperhatikannya sebelum dia memasuki reruntuhan, jadi melihat basis kultivasinya saat ini, dia pikir dia telah memasuki reruntuhan sebelum dia memasuki reruntuhan, mencapai puncak dari Naschen Sol yang terlambat. Bagaimanapun, sebagian besar biksu yang memasuki reruntuhan hampir mencapai tahap Yuanshan, dan kultivasi Xia Ruofei tidak terlalu mencolok.